Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Salam sehati. Biarlah di hari ini kita beribadah kepada Tuhan, dan sebelum itu mari persiapkan hati dan diri kita untuk dapat mengikuti ibadah online. Harap Bapak Ibu, saudari-saudari semua bersiapkan waktu khusus. Jangan ada kesibukan lain saat mengikuti ibadah online. Biarlah hadirat Tuhan, biarlah lawatan Tuhan menjamah Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Biar Tuhan melawat setiap kita, biar Tuhan memberkati keluarga kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita memulai, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 39 sampai dengan yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pada hari ini Tuhan kembali kami datang kepada Kau Bapa untuk kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Sebab itu Bapa, Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Sucikan, kuduskan kami Bapa, dan Engkau saudara Yesus yang suci dan kudus. Oleh sebab itu pada hari ini hamba habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba buka ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan biar semua itu boleh jadi hanya menurut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama amin. Dan seperti biasa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita deklarasikan apa yang menjadi DNA kita di GBI Pondok Plaza. Dalam hitungan ketiga, kita akan deklarasikan bersama-sama. 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita deklarasikan ayat firman Tuhan di Mazmur 91. Mari deklarasikan dengan iman kita Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan mengingat pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan mari kita berkatakan, Yesuslah dasar yang teguh dalam kehidupan kita yang bercakap. Amin. Dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Sekali lagi katakan, Yesus, katakan, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku. Ayo katakan Bapak Ibu Saudara, Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya, iya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Ayo dengan iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Masa depanku dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku percaya, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo sama-sama nyatakan, yeah. Ayo sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ayo katakan bersama-sama, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tak pergi dariku. Katakan sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhanlah kekuatan-Mu. Ayo sama-sama nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku
kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur saat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan, kita deklarasikan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti di lagu yang di awal tadi, Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita setuju dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Bila Tuhan memberkati kita, bila Tuhan memancarkan kasih-Nya kepada setiap kita, bahkan Dia memberkati kita. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan di hadirat. Masuki bulan April ini Tuhan, kami mau nyatakan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau nyatakan Engkaulah kota benteng kami. Kami mau nyatakan Tuhanlah kekuatan kami. Kau memberkati setiap kami. Kau memberkati setiap umat di mana kami pun berada. Kami percaya di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan hadir, Tuhan melawat. Your blessings Lord come upon us. Your presence God never go, never leave us. You always stay and you always near on us. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ayo sama-sama katakan amin sebagai tanda kita setuju dengan Tuhan. Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ya Tuhan, kami percaya, amin.
in your weeping and rejoicing. He's for you. He's for you. He's for you. He's for you. He's for Jesus is for you. He's 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 for Amen. 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 Amin. 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 Mari kita sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan kerabat yang terdekat. Masing-masing pribadi sembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. You are here. Come on, declare this again. May His favor be upon you. Here we go. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is for me. 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 He is for us. 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 Amin. 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 Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Engkau mati buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan.
untuk pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh Tuhan memasuki bulan yang baru ya Bapa. Di tahun 2020 ini yaitu bulan April ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau izinkan kami masih boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan buat kami semua di tempat ini. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami yaitu Pendeta Insinyur Nyotok Raharjo ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, dan wakil-wakilnya Engkau pakai mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Karyawan 5 Pak Samuel Hanadi juga wakilnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Ranting Kampung Sawah Tuhan, Pak Yonatan Talan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBN Ranting Jatim Makmur ya Tuhan, Bapak Silas Stefanus ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami yakin dan percaya hamba-hambamu Tuhan, pengerja-Mu, Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kul Tuhan, untuk banyak membawa jiwa-jiwa padamu Tuhan untuk hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin bangsa dan negara kami adalah milik-Mu ya Bapa. Biarlah pada saat ini Tuhan pakai presiden kami, berikan hikmat kepadanya ya Bapa untuk mengatasi Tuhan situasi saat ini ya Bapa, wabah daripada virus corona ya Tuhan Yesus, juga resesi dunia Tuhan yang sedang Tuhan mengancam negara dan bangsa kami, bahkan seluruh dunia ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, mampukan presiden kami Tuhan, mampukan bangsa kami melewati masalah ini ya Bapa. Dan kami tahu ada Allah di tengah-tengah kami. Kami percaya bangsa dan negara kami Tuhan ada di tangan Engkau. Mata Engkau sedang tertuju untuk bangsa dan negara kami. Dan kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan mereka khawatir, ketakutan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, oleh darah Yesus, oleh nama-Mu Tuhan, oleh kepercayaan mereka ya Bapa, mereka boleh dilepaskan semua ketakutan itu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang mengalami masalah Tuhan Engkau pulihkan ya Bapa, yang terikat terbelenggu Tuhan Engkau bebaskan ya Bapa. Kami percaya hari-hari ini Tuhan ada akhir zaman ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu menolong anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan Ibu Gembala kami, Ibu Rahel Herawati Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan ada kekuatan Tuhan, ada kesehatan juga Tuhan. Engkau memberikan Tuhan untuk memberikan firman-Mu yang membangun kami ya Bapa, sehingga kami lebih lagi Tuhan masuk dalam keintiman ya Bapa, masuk dalam pergaulan dengan Engkau, sehingga Tuhan kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Tejo Susanto ya Bapak, yang akan membawakan Tuhan Yesus firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan urapan yang sama ya Bapak, memberikan Tuhan hikmat yang sama. Kedua hamba-Mu ini Tuhan akan Tuhan membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi nyatakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu sungguh ada di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan April 2020, kami boleh ada bersama-sama-Mu di dalam hadirat-Mu untuk merenungkan, untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Dan terus mengikuti akan tuntunan-Mu ya Tuhan untuk sepanjang bulan April ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, semua Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tidak terasa sudah masuk di bulan April. Rasanya cepat banget gitu, udah Paskah, nanti bulan Mei kenaikan Tuhan Yesus, bulan Juli ulang tahun, ketemu Desember lagi. Ya, mengikuti pesan daripada Gembala Rohani kita, artinya dalam menghadapi akhir-akhir ini ya kondisi di negara kita, bahkan tidak hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia, sudah 130 atau 180 negara yang sudah terkena dengan dampak daripada virus corona ini. Ya, pesannya adalah jangan takut, jangan khawatir. Ya, kuncinya apa? Melekat, hati kita harus tetap melekat di hatinya Tuhan. Ya, bahkan terakhir ini nggak hanya melekat di hatinya Tuhan, tapi dikatakan juga apa yang kalau kita percaya apa yang diperkatakan di dalam firman Tuhan dan kita perkatakan, maka apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Bahkan di Markus 4 ayat 39-40 kita dikatakan bersama-sama untuk memperkatakan, ya, katakan bahwa diamlah, tenanglah virus corona atau COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan bersama-sama di rumah, di setiap rumah, yuk sama-sama kita katakan. Diamlah, tenanglah virus corona COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dan saya percaya juga bahwa kita akan lalui masa pandemi ini, ya, corona ini. Memang sekarang ini lagi fokusnya tentang corona. Yang saya dapat gambarkan, yang saya dapat serap dari Gembala Rohani kita Pak Niko ya. Ya, jadi sekarang ini memang fokusnya adalah corona. Ya, tapi itu sebetulnya nanti akibat atau dampak daripada corona ini adalah resesi ekonomi dunia. Ya, banyak semua di perusahaan-perusahaan ya boleh bilang kalau sekarang pada tutup semua. Kota-kota sepi semua, pada semua diblok semuanya. Ya, kondisinya udah makin lama kelihatan sekali. Ya, banyak yang kekurangan, bahkan negara menyediakan istilahnya bantuan langsung tunai dengan budget yang saya kemarin dia kurang lebih 450 triliun itu budget yang disediakan untuk rakyat Indonesia. Ya Bapak Ibu lanjut aja, jadi kita coba renungkan, saya coba renungkan dari tahun 2019 ya, tentang temanya adalah tahun kelahiran baru, ya, bahwa kita diciptakan menjadi di dalam Tuhan Yesus, kita ada ciptaan baru, terus kemudian kita diberikan hati dan roh yang baru, bahkan Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri diam di dalam kita. Terus kemudian tahun 2020 diberikan tema tahun dimensi yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik gitu kan. Ya, bahkan kita akan dipimpin Tuhan untuk menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan Yesus sendiri. Kemuliaan akan nampak di dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan gitu, kalau saya coba renungkan, ya, artinya ada suatu pergerakan di dalam inti daripada tema-tema ini yang kita coba lalui bersama. Jadi mungkin kalau secara jasmani kita melihat bahwa banyak
kondisi yang terpuruk dan lain sebagainya. Tapi dalam segi rohani kita sebetulnya sedang dituntun Tuhan, sedang dibawa oleh Tuhan untuk intim dengan Tuhan, untuk kita menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan sendiri. Gitu. Jadi tadi pesannya ya artinya yuk kita ikutin yang mana. Kalau kita mikirin tadi gimana kondisi dengan secara jasmani, mungkin kita akan khawatir. Wah besok makan apa, kita dapat hasil apa dan sebagainya. Tapi kita coba, yuk kita bawa sama-sama, saya coba merenungkan, saya coba memberikan bahwa yuk kita ini lagi masuk di dalam suatu pergerakan Allah di akhir zaman ini, di generasi yang ini, di generasi akhir zaman ini, bahwa kita akan dibawa Tuhan untuk masuk di mana kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya dekat dengan Tuhan. Dan artinya juga bahwa kita dipersiapkan bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita sama-sama akan diangkat. Ya. Yuk, kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah ini, saya coba renungkan, saya coba baca buku juga. Jadi ada beberapa ini bukunya, kalau Bapak Ibu mau beli juga boleh, itu bukunya Agenda Malaikat. Dimana ini namanya saya lupa yang ngarang, tapi artinya dibawa Tuhan, dibawa malaikat untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi di dalam pergerakan ini, akhir-akhir di zaman ini, gitu kan ya, ada unsur-unsur pergerakan Allah. Coba Bapak Ibu renungkan, saya nggak akan baca ayatnya, nanti habis waktunya, bisa 2 jam kali. Nah ini catat aja, nanti coba renungkan sendiri, diikutin aja. Jadi yang pertama unsur pergerakan Allah bahwa kita akan dibawa takutan akan Tuhan. Artinya kita dibawa benar-benar harus kita seperti gembala Pondok Gede kemarin, Bu Rahel bertanyakan bahwa kita harus benar-benar bebas dari dosa. Ya, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Ya, di 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan bahwa kuduslah kamu karena Allah adalah kudus. Gitu. Jadi kita akan dibawa ke sana. Yang kedua pertobatan. Unsur ini juga penting sekali. Jadi kita jangan terbiasa dengan apa yang kita lakukan yang di dunia ini. Tapi benar-benar kita seperti 2 Korintus 3 ayat 16-17, kita harus benar-benar ngalamin tobatan. Artinya jangan biarkan hidup di dalam dosa. Bapak Ibu ini yang pesan, di mana kita mau sungguh-sungguh untuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, yang ketiga, dibawa kita untuk benar-benar kita nanti enggak akan, udahlah, yuk kita pikirkan gimana rohani kita benar haus dan lapar akan firman Tuhan. Benar-benar kita sungguh-sungguh ini. Artinya itulah kekuatan kita sebetulnya. Jadi apa yang kita hadapi, masalah yang sekarang hadapi, yuk hadapi dengan firman Tuhan. Gitu. Dikatakan tadi kalau kita percaya, maka akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita perkatakan aja. Ya. Dalam saat-saat sekarang ini, mungkin kelihatannya nggak mungkin secara jasmani. Tapi apa yang kalau saya ingat Pak David Yonggi Cho itu kan, ya dimensi ketiga ini akan terjadi kalau kita perkatakan dimensi yang keempat. Dimensi yang keempat itu apa? Firman Tuhan itu. Ya, jadi yuk kelaparan rohani ini akan semua akan dibawa ke sana. Terus kembalinya ke mezbah yang kudus. Artinya yuk kita benar-benar mempersembahkan hidup kita ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan pernah di hadapan Allah. Ya itu tadi kita mesti bertobat. Ya kita mesti benar-benar takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini akan dibawa ke sana. Bapak kelihatannya kondisinya akan dibawa ke sana dengan kondisi secara jasmani semuanya nggak bisa keluar dan lain sebagainya. Justru inilah kesempatan bagi kita ya untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Justru ini yang harus kita perhatikan. Ya, terus benar-benar kita hadapi Tuhan jangan dengan sombong aku bisa. Ya, hadapin dengan sekali aku bisa. Aku enggak apa-apa, aku ngalamin istilahnya aku diberkati dan lain sebagainya, aku bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, Tuhan enggak suka dengan orang yang congkak, ya, yang sombong enggak suka. Ya, makanya ini kita dibawa ke sana. Ya, kehancuran dan kerendahan hati kita hadap dengan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kehancuran hati di mana kita benar-benar bicara, Tuhan aku enggak bisa. Tuhan aku perlu Engkau. Nah, ini sedang kita dibawa ke sana. Gak usah mikirin yang tadi, yang saya bawa tadi, bahwa kita lagi mengalami pergerakan Allah. Ya, kehidupan yang disalibkan, itu Lukas 9:23. Kalau Tuhan Yesus bilang bahwa kalau gitu kamu mengikut aku, ya,
Kamu harus menyangkal diri kamu dan juga menyalibkan. Artinya yuk jangan nurutin apa yang kita inginin. Ikutin apa yang Tuhan mau. Sah-sah sekarang ini waktunya. Dan saya juga percaya, saya coba belajar juga, oh iya Tuhan, ini lagi kita dibawa. Sehingga nanti pada akhirnya kita ngalami seperti di Yohanes 4:23, 24. Ya, bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang dalam roh dan kebenaran. Kita dibawa untuk menjadi benar, dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Ya, artinya kita menyembah di dalam satu penyembahan yang dalam benar-benar kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Enggak seperti biasanya. Artinya kita artinya kita diangkat di surga bukan dengan kondisi yang biasa-biasa aja. Tapi benar-benar rohani kita benar-benar bertumbuh, rohani kita benar-benar disiapkan, benar-benar bukan apa kita punya disiapkan untuk punya segala macam rumah, mobil dan lain sebagainya. Enggak secara dunia, tapi benar-benar kita dibesarkan rohani kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang saya alami dalam pergerakan ini. Ya. Nah, slide berikutnya kita coba belajar lagi. Di tengah goncangan ini, kayaknya ini saya juga Tuhan, saya mau coba bawa gini Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa corona ini orang sekarang fokusnya corona, tapi nanti akibatnya adalah dampaknya adalah resesi dunia. Semua akan mengalami bagaimana ekonomi dunia ini akan terpuruk dan kita mengalami ya istilahnya mungkin bisa aja kelaparan dan lain sebagainya. Ya secara duniawi. Tapi kita mau belajar gitu kan gimana menghadapi nanti gitu. Ya, saya coba belajar dari bukunya dari ininya Patricia King kalau saya ini. Ini saya coba ambil bahwa yuk pada waktu kita ada goncangan bagaimana kita rohani kita ditingkatkan bersama-sama bertumbuh. Ya. Nanti Bapak Ibu catat aja juga gitu kan ya. Lihat firman-Nya perkatakan. Ya, yang pesan yang pertama adalah kalau kita mau ngalamin artinya menghadapi nanti resesi, pertama jangan khawatir. Ya, Matius 6, 25, 34, Bapak Ibu udah hafal semua. Ya, gak usah khawatir gimana sandang pangan dan lain sebagainya, pakaian dan lain sebagainya, gak usah khawatir. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan dihiasi. Ya. Nah, yang paling penting apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu. Jadi, yuk di tengah nanti jangan fokuskan. Kita fokuskan ini Tuhan lagi mau apa sama kita. Mau gimana kita. Ya ini tuntunan bahwa yuk kita coba ambil firman ini. Cari kebenaran, cari firman itu perkatakan. Pak Niko katakan karena kita percaya dan kita perkatakan maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua katakan adalah rasa cukup. Ya, gini loh rasa cukup tuh udah nggak ngoyo. Kita nggak cari duit. Wah kalau gini caranya dalam kondisi begini kita mesti cari uangnya gimana ini? Cari uangnya caranya gimana dengan bantir loh. Artinya kita jangan dikatakan di 1 Timotius 6:10 itu kalau kita cinta uang maka akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, ingat baik-baik kalau ngadepin begitu, kalau kita punya rasa cukup, kita mempunyai merasa syukur bahwa oh Tuhan aku dicukupkan. Ya. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang mungkin juga beda artinya perpuluhan. Kok perpuluhan toh ya? Wah, ya indah kalau nanti Bapak Ibu baca firman-Nya benar-benar sungguh-sungguh perhatikan dan renungkan kenapa kok mesti perpuluhan. Ya, pada waktu itu kita ngasih perpuluhan, Tuhan berkatakan apa? Ujilah. Ya, maka tingkap-tingkap langit akan dibuka dan Tuhan akan memberkati dengan berlimpah. Yang keempat, menabur. Bapak Ibu, kok bisa menabur? Iya, kuncinya Tuhan, ekonominya Tuhan adalah apa yang kalau kita memberi maka kita akan menerima. Ya, jadi kita akan nabur, kita akan tuai. Itu kunci yang menghadapi goncangan. Yuk kita nabur. Nabur ke siapa? Orang-orang yang memerlukan. Banyak ini nanti orang-orang yang memerlukan. Ya, keluarga kita, mungkin teman kantor kita dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita. Apa yang kita bisa tabur? Bapak itu coba tabur. Ya, yang kelima, pujian dan syukur.
Ya, di Kisah 16 25-30 Stefanus dan Silas dan Paulus pada waktu di dalam penjara, apa kuncinya? Yaitu pujian dan ucapan syukur. Pada saat itu goncangan akan terjadi, penjara terbuka dan terjadilah artinya mujizat Tuhan terjadi. Nah, itu kunci dalam menghadapi goncangan tadi. Ya, Bapak Ibu, ada 5 hal yang kita mau coba artinya untuk hadapi nanti resesi ekonomi global. Ya. Selanjutnya ini tema daripada kita di bulan April 2020, GBI Pondok Gede Plaza. Artinya Yesus Juru Selamat, gak ada lain. Bapak Ibu, kita difokuskan untuk kita yuk benar-benar kita fokus kepada Yesus yang Juru Selamat ini. Karena tidak ada di Kisah 400 tidak ada di bawah kolong lain nama siapapun yang dapat membawa kita ke Bapa di surga selain Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Jadi keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan di dunia ini maupun nanti artinya kita terima di surga, ya, berjumpa dengan Bapa hanya melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Ada kuasa di dalam salib Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi dikit lah dari ini kayaknya. Yuk. Ada 8 pertukaran. Ya, Bapak Ibu coba renungkan ini di bulan April di mana kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan ada Paskah. Kalau tidak ada inilah kuasa di mana salib Tuhan Yesus boleh terjadi untuk kita diselamatkan, ya. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, dianugerahkannya anaknya tunggal. Untuk apa? Untuk keselamatan kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ada 8 pertukaran. Kuasa dalam salibnya, hukuman dan balikin. Hukuman jadikan penebusan, penyakit jadi kesembuhan, bersalah dibenarkan, maut hidup. Kita upahnya maut tapi kita oleh kebenaran Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus kita jadi hidup. Miskin kita jadi kaya, dipermalukan kita dimuliakan, terpisah bersatu kembali dengan Tuhan Yesus, kita kutuk dijadikan berkat. Artinya ada pertukaran di dalam kuasa salib. Ya, tema di minggu pertama ini, katakan di subtema dari GB Pondok Gede adalah kuasa salib Yesus. Yuk mari kita sama-sama kita nyanyikan. Karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Dengan iman Bapak Ibu. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Ada kuasa salib Tuhan Yesus yang membawa kita kemenangan di masa goncangan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan dalam firman Tuhan oleh Gembala Ibu Rahel. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara Yesus. Minggu depan kita akan memperingati kebangkitan Yesus. Kita tarik sebentar, saudara boleh duduk sebentar. Dimanapun saudara berada, terus ikuti kami. Coba kita tarik pada saat masa di mana Yesus di saat-saat seperti ini, dia sedang sangat tertekan berat. Karena sebentar lagi dia akan diserahkan. Dan dia akan disalibkan, disiksa untuk kita semua. Sampai waktu dia berdoa di Getsemani, peluhnya keluar darah, saudara. Itu bukan hal yang omong kosong, tetapi dari segi medis
Kedokteran mengatakan itu sangat mungkin apabila seseorang sangat tertekan, pembuluh-pembuluh darahnya bisa pecah. Dan kami mengerti bahwa Yesus sedang sangat menderita saat itu. Kalau boleh, dia minta bapaknya untuk melalukan ini. Tapi toh ternyata tidak mungkin. Karena kalau itu dilalukan, kita semua tetap ada di dalam kegelapan. Bersyukur bahwa Yesus menderita buat kita semua. Dan saudara, pantaslah kita mengenangkan penderitaan Yesus. Dan kita sangat berhutang kepadanya. Walaupun kita tidak bisa membalas itu semua. Seperti yang sering saya sampaikan, Filipi 3 ayat 10 dan 11. Satu-satunya cara untuk menyenangkan dan membalas dia hanyalah hiduplah sesuai dengan teladan Yesus. Dan ini ayatnya, ambil bagian di dalam penderitaannya. Saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin, saudara. Jangan lupa, kita senang dengan kuasa kebangkitannya, dengan mujizatnya. Tetapi lebih dahulu, ikutlah di dalam penderitaannya. Penderitaan Yesus yang tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Masa-masa saat ini, mungkin kita sedang menderita seperti stay home. Ya, work from home. Semuanya home. Kembali ke rumah. Sepertinya kita dibatasi. Tidak bebas lagi. Belum seberapa saudara kalau dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Dan kita percaya. Ini waktu di mana kita sedang diproses menantikan kemuliaan Tuhan yang besar yang terjadi bagi Indonesia. Yang setuju katakan amin. Saudara mungkin boleh hari-hari ini mengoleskan minyak di ambang-ambang pintu. Bahkan ada yang pakai anggur saudara. Dioleskan di pintu-pintu. Tidak apa-apa. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, hal itu tidak yang mutlak harus dilakukan. Tetapi yang harus adalah bahwa darah Yesus itu mengalir dalam darah kita. Menjadi satu di dalam tubuh kita. Dan hidup kita ini memancarkan kuasa darah Yesus. Sehingga dimanapun kami berada, kita menjadi contoh ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa di dalam kehidupan kita. Baru disuruh tinggal di rumah, banyak yang stres. Banyak yang gak tahu lagi apa harus dilakukan. Seperti minggu-minggu lalu saya sampaikan, banyak hal untuk kita bisa lakukan yang biasanya tidak sempat kita lakukan. Bacalah lagi Alkitab itu dari awal sampai akhir. Itu pasti bisa dong. Ya, apa saja yang kita ambil waktu untuk ambil Alkitab kita selama COVID ini, biar aja dia di sana dan kita di rumah bersama dengan Alkitab kita. Amin saudara. Percayalah bahwa Paskah akan membawa pembebasan buat kita semua dari COVID. COVID menjadi koid. Mati dia bersama dengan kematian Yesus. Dan ketika ada Yesus bangkit kita peringati. Kita semua bangkit bersama dia. Untuk masuk di dalam berkat yang besar. Penuaian yang besar. Karena Tuhan katakan hari-hari ini melalui hambanya. Diamlah, tenanglah, inilah aku. Ya, mari kita sama-sama berkatakan itu saudara.
diam hai COVID, pergi engkau dari bumi ini. Karena Yesus sudah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita masing-masing untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mungkin saudara di rumah punya roti dan anggur seperti ini. Tetapi kalau saudara tidak memiliki yang seperti ini, tidak apa-apa. Saudara bisa pakai apa saja yang ada sebagai penggantinya. Karena itu hanya simbolnya, tetapi hati kita yang penting. Yang percaya bahwa Yesus mati buat kita. Itu yang Tuhan minta untuk kita memperingatinya pada setiap bulan atau setiap saat kita boleh memperingati bersama-sama. Saudara-saudara siapkan roti dan anggurnya dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini bersama-sama. Saya di sini, saudara di rumah. Apapun yang menjadi penghalang kita hanya tempat, tetapi hati kita tetap satu bersama dengan kuasa Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu pertama ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Gereja kami bukan ditutup, tapi gereja kami ada di rumah-rumah kami. Dan itu boleh lebih dahsyat daripada gereja di gedung yang dengan 4 dinding. Kami percaya Yesus ada bersama keluarga-keluarga kami. Dan oleh karena itu kami mau terus melakukan sakramen perjamuan kudus kami bersama-sama dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para imam-imam, bapak-bapak keluarga, Engkau berikan urapan yang khusus untuk boleh memimpin perjamuan kudus di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Sekali lagi katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penderitaanmu. Biarlah berikan kami kekuatan untuk ambil bagian di dalam penderitaanmu itu Tuhan. Bagian kami belum seberapa. Darah-Mu mengalir di dalam darah kami. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Dan akan menghasilkan kuasa yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. salib-Mu Bapa. Bahwa salib itulah yang menjembatani kami dari gelap menuju kepada terang. Dari dunia yang fana ini menuju kepada surga yang kekal. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan, kemerdekaan yang kami terima lewat salib itu. Terima kasih Bapa. Sungguh kami sangat membutuhkan salib-Mu itu. Penderitaan itu Tuhan. Biarlah saat-saat ini di mana banyak hal yang terjadi bagi kami di bumi ini. Dan kami percaya semuanya tidak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Dan kami bersama-sama percaya saatnya juga akan tiba. Engkau akan mengangkat ini semuanya. Dan habis itu kami akan menerima kemuliaan-Mu. Kami akan menerima kekuasaan daripada Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi bumi ini seperti yang Engkau sudah sampaikan. Dan jiwa-jiwa akan bertelut kepada-Mu. Pertobatan di mana-mana akan terjadi. Dan gereja-Mu di tempat ini pun, GBI Pondok Gede Plaza, kami percaya pada waktu kami beribadah kembali di tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang baru akan datang dan mencari Tuhan melalui tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
sekarang pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan selalu dan bahkan makin intim dengan Roh Kudus. Itu yang kita lakukan hari-hari ini sampai Tuhan datang kembali, dan kita tetap setia kepadanya. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pulang dulu, jangan beranjak dulu dari tayangan ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang dapat kita perhatikan bersama-sama di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, bisa dibantu untuk pengumuman yang ada. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, ibadah online dapat diikuti bersama-sama di YouTube GBI Pondok Gede Plaza. Sekali lagi bisa di-subscribe YouTube-nya GBI Pondok Gede Plaza, serta di IGTV atau Instagram kita masing-masing ada IGTV Bapak Ibu Saudara di lambang yang kedua kalau Bapak Ibu Saudara lihat di layar Bapak Ibu Saudara. Dan monggo harap di follow, silakan di follow Bapak Ibu Saudara untuk Instagram yang ada. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan bersama-sama bahwa Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang ada. Dua nomor rekening yang ada, baik CIM Niaga ataupun Bank BCA, dapat ditransfer ke situ untuk keperluan pembangunan maupun persembahan umum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa menyimak nomor rekening yang ada. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan, ingin menceritakan apa yang sedang terjadi di rumah masing-masing, bisa masuk dalam kolom permohonan doa di www.gbipogeplaza.org. Sekali lagi di website kita www.gbipogeplaza.org, dapat diklik di situ di permohonan doa seperti gambar yang ada, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti instruksi-instruksi yang lebih lanjut. Terus kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti himbauan pemerintahan dalam pencegahan COVID-19, dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir, tetap tenang dan berharap di dalamnya karena Yesus bersamamu, Yesus Juru Selamat. Kita semua keep healthy and see you on Good Friday. Salam sehati.